Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Salsa. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Mungkin yang lagi sekolah, lagi kuliah, ataupun lagi kerja, yang sedang capek, banyak tugas, banyak kerjaan, atau yang sedang melakukan aktivitas yang berat. Mari kita santai sejenak ya untuk beristirahat kayak gitu. Nah, biasanya aktivitas yang cocok nih untuk mengisi waktu luang kita itu biasanya apa sih? Nah, bener banget, scroll TikTok, scroll media sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hal itu. Nah, pada waktu kalian sedang scroll media sosial nih, kalian pernah nggak sih membaca komentar-komentar yang bikin kalian sakit hati atau bikin kalian emosi sampai kadang tuh kita mikir gitu kan, kok ada gitu orang sejahat itu? Padahal kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia ini sangat terkenal akan budaya orangnya yang santun, ramah, dan sangat menjunjung tinggi adab. Namun, anehnya saat di media sosial hal ini kayak berbanding terbalik karena budaya itu seakan-akan mulai menghilang. Banyak ya di kolom komentar kita sering menjumpai kata-kata kasar, hinaan, body shaming, atau ujaran kebencian, bahkan ancaman, yang dimana banyak orang merasa bebas berkata hal tersebut karena tidak memiliki batasan atau tidak bertatap muka secara langsung, karena mereka mengira hal tersebut itu kayak sepele, padahal di balik layar tersebut ada manusia yang memiliki perasaan. Jadi banyak nih yang bertanya-tanya, apa benar sih karena berkembangnya media sosial pada saat ini itu membuat etika sopan santun warga Indonesia menjadi menurun? Kalau kita melihat data, memang jawabannya cukup mengkhawatirkan. Jadi, menurut Digital Civility Index pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 29 dari 32 negara, di mana menjadi salah satu warga paling tidak sopan se-Asia Tenggara dengan skor 76. Di mana semakin tinggi skor tersebut malah menunjukkan bahwa tingkat kesopanan yang semakin rendah. Berkembangnya media sosial ini sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, misalnya untuk mencari info, belajar, jualan, reconnect dengan teman lama, dan masih banyak lagi. Namun, di banyaknya hal positif itu pasti juga ada hal negatif apabila kita tidak bisa memanfaatkan media sosial ini dengan bijak. Misalnya sekarang banyak sekali kasus remaja yang mengalami depresi atau stres akibat mendapatkan banyak hujatan di sosial media, dan juga banyak juga influencer Indonesia yang mendapat nyinyir dari netizen Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala. Dan ternyata masalah ini itu bukan termasuk masalah internal saja, karena kadang netizen Indonesia itu tidak segan loh untuk menghujat masyarakat luar juga. Hal ini disebutkan juga dalam artikel pada penelitian UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 2025 yang menyebutkan bahwa komentar netizen Indonesia ini banyak mengandung unsur hinaan, ujaran kebencian, kemudian kekerasan verbal, sehingga fenomena ini banyak disebut sebagai kejahatan berbahasa di ruang digital. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, siapa sih yang paling terdampak atau yang paling dirugikan dari kejadian atau fenomena ini? Jawabannya adalah hampir semua, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Namun kelompok yang paling rentan terkena hal ini adalah remaja dan pelajar, karena mereka adalah kelompok paling aktif yang paling banyak menggunakan media sosial pada saat ini. Lalu, sejak kapan sih mulai terjadinya lunturnya etika sopan santun ini di Indonesia? Fenomena ini terlihat jelas ketika internet atau media sosial benar-benar masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama pada tahun 2019 ke atas. Di situ media sosial mulai berkembang seperti Instagram, TikTok, Twitter, yang dimana hal itu membuat
seseorang merasa mempunyai panggung untuk berbicara apa saja. Mengapa sih hal ini bisa terjadi dan apa sih penyebabnya? Menurut sumber yang saya baca, ada beberapa hal yang dimana menyebabkan rendahnya sopan santun warganet atau netizen Indonesia dalam berkomentar atau di media sosial seperti itu. Jadi yang pertama adalah kurangnya literasi digital, di mana masyarakat Indonesia ini sangat kurang dalam membaca atau melakukan literasi digital, sehingga mereka tidak tahu atau banyak orang yang tidak tahu bahwa etika di dunia maya di dunia nyata itu juga berlaku di dunia maya. Yang kedua ada efek anonimitas. Jadi masyarakat atau orang itu merasa tidak dikenal atau tidak terlihat, sehingga mereka seenaknya berkata-kata kasar di kolom komentar. Yang ketiga yaitu kurangnya empati. Dan yang keempat yaitu budaya mengikuti tren seperti nyinyir, julid, kemudian menjatuhkan orang lain demi memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Lalu bagaimana sih cara mengatasi masalah ini? Apakah masih bisa diperbaiki? Jadi jawabannya masih bisa guys. Jadi kita sebagai warga atau masyarakat ya yang sekarang marak banget menggunakan media sosial, kita perlu mulai dari kita sendiri, yaitu tanamkan bahwa hal itu bisa, kalau kita memberikan hujatan atau komentar negatif itu bisa menyakiti atau merugikan orang lain seperti itu. Jadi yang pertama itu biasakan berpikir sebelum mengetik. Tanyakan pada diri kita, apabila hal itu ditunjukkan kepada kita, bagaimana respon kita, atau apakah kita sakit hati atau tidak. Kemudian yang kedua, tingkatkan literasi digital, karena kita harus sadar bahwa di dunia maya pun ada norma atau etika yang perlu kita patuhi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu sebarkan komentar positif. Jadi daripada menjatuhkan, lebih baik menyemangati seperti itu. Dan apabila mungkin misal kita menemukan video yang tidak kita suka, ya udah tinggal skip aja atau scroll aja tanpa harus meninggalkan komentar-komentar negatif seperti itu. Dan apabila kita menemukan video yang mungkin memang merugikan seperti itu, kita tinggal laporkan saja tanpa harus meninggalkan komentar buruk seperti itu. Nah, yang keempat, jangan normalisasi komentar jahat itu tadi. Jangan ikut-ikutan karena si ini lagi nyinyir nih, kita ikut-ikutan. Nah, nggak boleh guys, karena lebih baik ya itu tadi, sebarkan komentar yang positif daripada yang negatif seperti itu. Nah, yang kelima yaitu bangun empati digital. Ingat, lebih baik di balik akun yang kita lihat itu juga ada manusia yang memiliki perasaan seperti itu. Dan ya teman-teman, faktanya meskipun di dunia maya atau media sosial kita sering menjumpai komentar kasar seperti hujatan, nyinyiran, di real life atau kehidupan nyata, masyarakat di Indonesia ini masih diakui sebagai orang yang sopan, ramah, dan penuh kehangatan seperti itu. Jadi menurut survei Internation pada 2024, Indonesia ini masih tergolong negara dengan masyarakat lokal paling ramah di dunia. Jadi pada penilaian ini masyarakat Indonesia mendapat peringkat kedua dari 53 negara di dunia. Artinya secara sosial atau bertatap muka langsung, bertemu langsung kepada tetangga, misalnya kepada wisatawan, kepada pendatang, masyarakat Indonesia ini masih dikenal sangat welcome, sangat ramah dan sopan dan bersahabat. Namun anehnya saat kita memasuki media sosial, suasana itu langsung berbanding terbalik atau berubah total begitu. Padahal kenapa bisa begitu? Padahal sama gitu orangnya.
Kontradiksi ini menunjukkan bahwa bukan orang Indonesianya yang berubah, namun cara kita berinteraksi yang berbeda ketika berada di kehidupan nyata dengan kehidupan maya seperti itu. Nah, tanpa bertatap muka langsung atau bertemu langsung kadang bikin kita lupa rasa hormat, sikap sopan, empati yang biasa kita pegang di kehidupan nyata. Jadi video ini saya buat bukan untuk mengkritik media sosial, tapi untuk mengajak kita untuk introspeksi diri, apakah kita bisa membawa nilai sopan santun masyarakat Indonesia ke internet juga, dan bisa nggak sih kita jaga adab kita meskipun cuma lewat layar? Karena pada akhirnya budaya, adab, kesopanan, keramahan bukan cuma soal asal kita dari mana, tapi soal bagaimana kita memilih bertindak di kehidupan nyata maupun di kehidupan digital. Oke guys, mungkin itu penjelasan saya pada hari ini. Kalau kalian setuju, kalian bisa klik like, lalu berkomentarlah yang sopan dan baik mulai saat ini, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.